Saudara, mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kepadamu ya Tuhan kami datang dan kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau yang mengundang kami dan Engkau menerima kami, menyambut kami. Kami datang menyembah-Mu dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami memohon berkat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara. Suara saya masih seperti ini tapi lumayan lebih keluar daripada minggu lalu. Saya mungkin harus agak sedikit pelan-pelan ngomongnya saudara ya. Mari kita membuka satu bagian Alkitab dari Markus pasal yang kedua ayat 1 sampai 12. Markus pasal yang kedua ayat 1 sampai 12. Saya akan bacakan bagi kita semua demikian firman Tuhan. Markus pasal 2, ayat 1 sampai 12 demikian firman Tuhan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah? Mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni. Atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Sampai semikian juga kita membaca bagian firman Tuhan. Saya harap saudara tidak bosan mendengar saya karena suara saya akan agak monoton saudara ya. Tidak bisa dinamis. Nah saudara, saya kira ini adalah sebuah kisah yang sangat terkenal sekaligus dramatis di dalam Injil. Dan Markus menempatkan kisah ini saudara di masa awal dari pelayanan Yesus. Yesus belum lama mulai melayani tetapi namanya sudah mulai tersebar di mana-mana. Nah kalau kita lihat saudara di Injil Markus pasal 1, dia sudah menceritakan Yesus mengajar dengan berkuasa di Kapernaum. Lalu kemudian dia mengusir roh jahat. Dia menyembuhkan banyak orang sakit. Dia memberitakan Injil di daerah-daerah di Galilea. Dan khususnya adalah ketika dia menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Karena orang yang disembuhkan itu pergi kemudian menyebarkan berita itu kemana-mana. Sampai kemudian Yesus sulit sekali masuk ke dalam kota. Karena begitu banyak orang mencari dia. Nah saudara, maka di bagian yang kita baca ini, waktu Yesus kembali lagi ke Kapernaum, bisa dibayangkan saudara betapa banyaknya orang yang ingin bertemu dengan Yesus. Dan ketika Yesus masuk ke sebuah rumah, Markus mengatakan orang banyak itu berkerumun sampai tidak ada tempat lagi. Di dalam rumah, di luar rumah tidak ada tempat lagi. Dan cerita saudara menjadi dramatis ketika datang beberapa orang menggotong seorang yang lumpuh di atas tilam. Dan mereka ingin membawa dia masuk bertemu dengan Yesus. Tetapi Yesus sedang mengajar di dalam rumah dan karena terlalu banyak orang, mereka tidak bisa membawa orang itu masuk berjumpa dengan Yesus. Lalu entah siapa yang punya ide, saudara, mereka terpikir membawa orang itu masuk lewat atap rumah. Nah saudara, rumah waktu itu memang atapnya itu
datar begitu, hanya miring sedikit. Dan kemudian seperti balok-balok dijejerkan lalu ditutup dengan jerami, ditutup dengan tanah. Bahkan diduga saudara kadang-kadang disediakan semacam pintu untuk membuka atap dari atas rumah itu. Saudara maka jangan bayangkan saudara kalau mereka menjebol genteng rumah seperti hari ini. Karena waktu itu tidak terlalu sulit untuk membongkar atap rumah dan tidak terlalu sulit memperbaikinya lagi. Pertanyaan yang lebih penting bagi kita adalah saudara, mengapa mereka mau lakukan itu? Saudara perhatikan waktu mereka sampai di rumah itu. Dan mereka melihat begitu banyak orang di situ. Reaksi yang sangat wajar adalah putus asa. Menggotong orang lumpuh saudara sekian jauh di atas tilam itu sangat berat. Dan mereka sudah lakukan itu dengan susah payah dari rumah. Entah berapa jauh mereka berjalan kaki. Sampai di tempat itu mereka melihat tempat itu sangat penuh. Ternyata mereka tidak putus asa. Mereka berusaha cari cara bagaimana mereka bisa bawa teman mereka masuk. Lalu mereka susah payah gotong teman mereka naik ke atap rumah. Saya tidak bisa bayangkan berapa susahnya, berapa beratnya itu. Lalu mereka jebol atap rumah. Bisa dibayangkan kagetnya suara orang-orang melihat ketika atap terbuka lalu debu berjatuhan. Lalu mereka turunkan lagi teman mereka dengan susah payah di depan Yesus. Suara pertanyaan adalah kenapa mereka mau lakukan semua ini? Apa yang ingin mereka dapatkan dari Yesus? Saudara jawabannya jelas, mereka menginginkan kesembuhan teman mereka. Dan apa yang mereka lakukan, saudara menunjukkan bukan saja mereka sangat mengasihi teman mereka, tetapi mereka juga sangat percaya Yesus pasti bisa menyembuhkan teman mereka. Itu sebabnya saudara di ayat 5 dikatakan begini, Yesus melihat iman mereka. Mereka beriman bahwa Yesus berkuasa menyembuhkan. Yesus melihat itu. Tetapi yang menarik saudara adalah respons dari Yesus. Saudara ketika Yesus melihat mereka sangat ingin orang lumpuh ini disembuhkan. Dan Yesus melihat iman mereka bahwa Yesus pasti bisa menyembuhkan. Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, dan ini yang mengejutkan. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Saudara pernahkah kita berpikir kenapa Yesus berkata seperti itu? Saya nggak tahu apakah suara saya perlu dikerasin lagi. Karena saya ngomongnya pelan. Saudara dari sisi orang lumpuh ini dan teman-temannya. Sebetulnya ini sangat anti klimaks. Saudara mereka bersusah payah. Tujuannya adalah supaya Yesus menyembuhkan. Mereka sangat yakin Yesus mampu menyembuhkan. Seluruh harapan mereka, baik orang lumpuh itu maupun teman-temannya, saat itu juga kuasa Yesus dinyatakan menyembuhkan orang itu. Maka kalau Yesus saat itu menyembuhkan orang lumpuh itu klimaks. Tapi kalimat Yesus anti klimaks. Waktu Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Saudara kira-kira apa yang dipikirkan oleh orang lumpuh itu dan teman-temannya? Mungkin mereka akan berkata begini, Tuhan, thank you loh, baik banget. Tapi bukan itu yang kami minta. Kaki Tuhan yang masalah. Sembuhin kaki, bukan dosa. Tapi Yesus akan berkata begini kepada mereka. Aku tahu masalahmu. Aku tahu penderitaanmu. Aku tahu apa yang kau inginkan. Tapi satu hal yang kamu perlu sadar. Masalah utamamu, your main problem, bukan itu. Bukan kakimu yang lumpuh, bukan penderitaanmu, tapi dosamu. Saudara, ini kebenaran yang sangat penting untuk kita mengerti. Penderitaan tidak pernah menjadi masalah utama dalam hidup kita. Orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, itu bukan masalah utama dalam hidup kita. Kondisi ekonomi yang buruk itu bukan masalah utama dalam hidup kita. Suami atau istri kita yang meninggalkan kita itu bukan masalah utama hidup kita. Kesepian kita, penolakan yang kita alami, penghinaan yang kita terima, itu bukan masalah utama yang ada dalam hidup kita. Sakit yang kita alami, saudara, itu juga bukan masalah utama hidup kita. Masalah utama hidup kita adalah bagaimana kita berespons kepada semua masalah itu.
Saudara, ini menolong kita untuk memiliki sudut pandang yang benar atas masalah kita. Kita tidak boleh terus-menerus menyalahkan diri kita untuk apa yang terjadi yang bukan di dalam kendali kita. Betul saudara bahwa mungkin di dalam masalah yang kita alami ada bagian yang menjadi kesalahan kita. Betul mungkin ada hal-hal yang bisa kita jadikan pelajaran. Tetapi kondisi di luar kita, perbuatan orang kepada kita itu di luar kendali kita dan itu bukan salah kita. Tetapi yang bisa kita kendalikan, yang menjadi bagian kita adalah bagaimana kita berespons kepada semua masalah itu. Pertanyaannya saudara, apakah kita berespons dengan dosa atau dengan iman? Saudara, pada waktu kita mengalami masalah, kalau kita berpikir masalah terbesar kita adalah masalah itu yang kita alami, maka respons kita mungkin marah, mungkin kita pahit, atau kita mungkin mengharapkan masalah itu beres. Dan itulah kerinduan terdalam hati kita. Pertanyaannya lalu di mana Tuhan bagi kita? Tuhan hanya kita jadikan batu loncatan untuk menyelesaikan masalah itu yang kita pikir terbesar dalam hidup kita. Maka saudara, di dalam masalah sejujurnya seringkali kerinduan hati kita yang terdalam bukanlah Tuhan. Kerinduan hati kita yang terdalam mungkin adalah ekonomi yang menjadi baik, kesembuhan yang kita alami, relasi yang beres, penghargaan orang kepada kita, apapun itu, tetapi bukan Tuhan. Dan itu dosa. Saudara, dosa bukan sekedar hal-hal buruk yang kita lakukan. Bohong, berzina, mencuri dan seterusnya, bukan. Tetapi dosa adalah mengabaikan Allah. Dosa adalah hidup tanpa memperdulikan Allah. Dan Yesus berkata, itulah masalah utamamu. Dan itu terlihat dari cara kita menjalani hidup kita. Dari cara kita berespons kepada semua masalah lain di dalam hidup kita. That is our main problem. Saudara, orang lumpuh ini dan teman-temannya datang kepada Yesus minta disembuhkan. Ada penyakit yang di luar kendali mereka. Dan respons mereka adalah menginginkan kesembuhan. Bagi mereka saudara, ini masalah utamanya. Ini kerinduan hati mereka yang terdalam. Dan kalau ini diselesaikan, masalah mereka selesai. Mereka berpikir, aku tidak akan mengeluh lagi. Aku tidak akan sedih lagi, aku akan bisa melakukan apa yang aku inginkan, aku akan bahagia kalau itu terjadi. Betulkah begitu? Tidak, saudara. Mereka meletakkan seluruh pengharapan mereka kepada kesembuhan. Kalau boleh dikatakan itulah Tuhan mereka. Kalau mereka dapatkan itu, maka mereka pikir mereka akan bahagia dan seluruh masalah pasti akan selesai. Tapi bayangkan, kalau Yesus sekedar menyembuhkan orang itu. Betul dia akan bahagia. Betul dia akan berhenti mengeluh. Dia akan bisa melakukan yang dia inginkan. Tapi apakah dia akan puas? Tidak lama, saudara. Kepuasannya akan hilang. Dan masalah dia akan berganti menjadi masalah baru. Saudara, Timothy Keller di dalam tulisannya bercerita tentang seorang penulis bernama Cynthia Hamel. Saya ingin mengutip tulisan Cynthia Hamel. Dia menulis dalam sebuah artikel di mana dia bercerita tentang para aktor, para artis yang dia kenal dari sejak mereka masih susah. Mereka harus bekerja di restoran, mereka bahkan menjadi tukang tiket di teater untuk mencukupi kebutuhan mereka. Sampai satu waktu mereka menjadi terkenal, mereka sukses. Dan waktu mereka masih susah, mereka berkata begini, kalau saja aku bisa sukses, kalau saja aku punya ini dan itu, aku pasti akan bahagia. Tetapi ketika akhirnya mereka mendapatkan ketenaran yang begitu mereka inginkan itu, Cynthia Hamel berkata begini, mereka menjadi sangat keterlaluan. Bukan hanya sombong, tapi emosi mereka menjadi tidak stabil, pemarah, penuh kepanikan. Mereka lebih tidak bahagia dibanding dulu waktu susah. Maka Hamel menulis begini.
Aku kasihan dengan para selebriti itu. Mereka dulunya orang-orang yang menyenangkan. Tetapi sekarang kemarahan mereka sangat mengerikan. Mereka sangat menginginkan ketenaran lebih daripada kita semua. Tapi begitu mereka terkenal, mereka frustasi. Karena hal besar yang mereka perjuangkan itu, ketenaran yang mereka pikir akan membuat semuanya oke, akan membuat hidup mereka lebih baik, akan memberikan kepuasan kepada mereka, sudah mereka dapatkan. Tapi ternyata tidak ada yang berubah. Mereka masih orang yang sama. Dan itu mengubah mereka menjadi orang yang mengerikan. Cynthia Hamel kemudian menyimpulkan sebuah kalimat yang sangat mengerikan sekali. Dia berkata begini, saya pikir ketika Allah betul-betul ingin mempermainkanmu dengan lelucon yang buruk, rotten joke, maka dia akan memberikan apa yang paling engkau inginkan. Saya ulangi saudara ya. Saya pikir ketika Allah betul-betul ingin mempermainkanmu dengan lelucon yang buruk, maka dia akan memberikan apa yang paling engkau inginkan. Saudara, itu mengerikan sekali. Bisakah kita melihatnya begini? Masalahnya bukanlah selebriti itu ingin kesuksesan dan ketenaran, bukan. Tapi masalahnya adalah mereka menjadikan itu sebagai keinginan terdalam mereka. Tempat mereka menggantungkan harapan mereka. Penentu hidup mereka, atau boleh kita katakan mereka menjadikan itu juru selamat mereka. Kalau saya punya itu, hidup saya akan beres. Maka yang Yesus katakan kepada orang lumpuh ini adalah, aku tidak akan mempermainkanmu dengan lelucon yang buruk. Aku tidak akan sekedar menyembuhkanmu dan membiarkanmu mendapatkan apa yang kau pikir kerinduan hatimu yang terdalam. Aku tidak akan lakukan itu. Aku akan memberikan sesuatu yang jauh lebih dalam. Saudara, banyak dari kita yang tahu Narnia, karya dari C.S. Lewis. Di dalamnya dia menggambarkan Kristus dalam bentuk tokoh singa bernama Aslan. Saya pernah menggunakan kisah ini sebagai ilustrasi di dalam khotbah. Di dalam novel itu, saudara, Lewis bercerita tentang seorang bernama Eustace Scrubb. Seorang anak yang egois, kekanakan, dan hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Akhirnya seorang anak ini berada di dalam kesulitan besar ketika dia berada di dalam sebuah gua naga. Dan karena dia tidur dengan keinginan serakah seperti naga, keesokan harinya dia menemukan dirinya berubah menjadi naga. Dan dia berusaha melepaskan kulit sisik naga itu dari tubuhnya, tetapi tidak bisa. Akhirnya Aslan, singa yang melambangkan Tuhan Yesus di dalam novel itu datang. Dan Eustace menggambarkan apa yang terjadi kepada dirinya. Aslan, singa yang adalah Tuhan Yesus itu berkata begini, buka bajumu. Dan Eustace tahu maksudnya adalah membuka kulit naga itu dari tubuhnya. Dia berusaha gigit, cakar sendiri semua sisik yang ada di tubuhnya itu. Dan dia lihat dia berhasil. Kulit naga itu terkelupas. Tapi ternyata di bawah kulit itu masih ada lapisan kulit naga lagi. Dia coba terus, selalu di balik kulit itu masih ada lagi lapisan kulit lain. Akhirnya Aslan berkata begini, biarkan aku yang membukanya. Tapi Eustace berkata begini, aku takut kepada taringnya. Tapi karena aku putus asa, aku berbaring saja dan membiarkan dia melakukannya. Dan sobekan pertama yang dilakukan oleh Aslan, begitu dalam. Eustace berkata, sampai aku berpikir itu menembus ke jantungku. Waktu dia menarik kulit sisik naga itu copot dari tubuhku. Aku merasakan sangat sakit. Lebih dari apapun yang pernah aku rasakan. Sampai akhirnya aku melihat. Aku berubah menjadi seorang anak kembali. Yesus ingin membuka hati kita lebih dalam. Kalau kita pikir ini yang kita inginkan. Kalau kita pikir itu yang paling kita harapkan.
Kita pikir kalau kita dapatkan ini atau kita dapatkan itu maka kita akan bahagia. Yesus akan berkata begini, kurang dalam. Biarkan aku yang membukanya. Dan kalau Yesus hanya memberikan apa yang kita pikir kita inginkan, dia justru mencelakakan kita. Yesus tidak akan lakukan itu. Dia membongkar hati kita sampai yang paling dalam. Dan dia memperlihatkan bahwa masalah kita yang terdalam adalah dosa. Dan jawaban atas itu adalah diri Yesus sendiri. Saudara, cerita tidak berhenti di sini. Karena waktu Yesus mengatakan kalimat itu, ada beberapa ahli Taurat di dalam Markus 2 ini. Ada beberapa ahli Taurat duduk di situ yang mendengar kalimat Yesus. Dosamu sudah diampuni. Ahli Taurat saudara adalah para pemimpin agama Yahudi. Dan bisa dibayangkan betapa syoknya mereka mendengar Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, dosamu sudah diampuni. Para ahli Taurat itu bertanya, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Dan bagi mereka saudara jawabannya jelas, tidak ada satu orang pun yang dapat. Maka ini betul-betul hanya ada dua kemungkinan. Yesus adalah Allah atau Yesus menghujat Allah. Dan kesimpulan para ahli Taurat adalah Yesus pasti bukan Allah, maka Yesus pasti menghujat Allah. Saudara, Yesus tahu apa yang ada di pikiran mereka, maka dia berkata, mengapa kamu berpikir begitu di dalam hatimu? Dan perhatikan kalimat Yesus yang sangat menarik. Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Mana yang lebih mudah? Saudara, pertanyaan Yesus ini sangat menarik. Kalau kita pikir saudara jawabannya apa? Mana yang lebih mudah? Tidak ada yang lebih mudah. Kedua hal ini, mengatakan dosa sudah diampuni, mengatakan angkat tilammu dan berjalanlah, keduanya tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Tidak ada yang lebih mudah. Tetapi di satu sisi, kebanyakan penafsir Alkitab akan mengatakan bahwa yang dimaksud oleh Yesus adalah lebih susah untuk mengatakan bangun, angkat tilam, dan berjalan. Itu lebih susah. Kenapa saudara? Karena mengatakan dosamu sudah diampuni itu adalah hal yang tidak bisa dibuktikan. Maka semua orang bisa mengatakan itu, dosamu sudah diampuni tanpa bukti. Tetapi mengatakan bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah itu menuntut bukti. Dan semua orang bisa melihat apakah itu betul-betul terjadi. Itu sebabnya Yesus berkata di ayat 10, tetapi supaya kamu tahu di dunia ini anak manusia, yaitu dirinya, berkuasa mengampuni dosa, supaya kamu yakin aku berkata benar. Dia berkata kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkat tempat tidurmu, dan pulang ke rumahmu. Yesus menunjukkan bahwa ia sungguh-sungguh dapat mengampuni dosa dengan melakukan bukti yang lebih susah, yaitu menyembuhkan orang lumpuh itu. Saya setuju saudara bahwa kemungkinan besar memang inilah yang dimaksud di dalam ayat ini. Tetapi sebagian penafsir bertanya dari sisi lain. Bagaimana mungkin mengampuni dosa itu lebih mudah daripada menyembuhkan orang lumpuh? Keduanya memang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Tetapi waktu itu ada banyak dukun, ahli sihir yang juga bisa melakukan hal-hal yang ajaib dengan kuasa kegelapan. Tetapi mengampuni dosa itu betul-betul hanya bisa dilakukan oleh Allah. Maka bagaimana mungkin mengampuni dosa itu lebih mudah? Maka mungkinkah sebetulnya Yesus sedang mengatakan sesuatu yang jauh lebih dalam? Yesus akan berkata begini, mengampuni dosa jauh lebih sulit dari yang kamu bayangkan. Aku bukan sekedar pembuat mujizat. Aku adalah juru selamat. Seorang pembuat mujizat bisa berkata, bangun, angkat tilammu dan berjalan. Tapi hanya juru selamat yang bisa berkata, dosamu sudah diampuni. Tapi untuk langkah awal, untuk menolongmu mengerti lebih dalam, aku mulai dengan menyembuhkan orang lumpuh ini. Dan Yesus akan menunjukkan
bahwa mengampuni dosa sama sekali tidak mudah. Dia buktikan itu dengan mati di kayu salib. That's the greatest work and the greatest price He paid for us. Karya terbesar, harga termahal yang Dia bayar untuk kita. Saya sangat suka kalimat Timothy Keller di dalam salah satu tulisannya. Dia berkata begini, Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan orang lumpuh itu langsung. Sama seperti Dia punya kuasa untuk memberikan karir yang sukses kepadamu. Relasi yang engkau rindukan hari ini. Pengakuan yang kau inginkan langsung. Dia punya kuasa, otoritas memberikan kepada setiap kita apa yang kita minta langsung dengan instan. Tapi Yesus tahu itu tidak cukup dalam. Itu sebabnya yang kita butuhkan bukan pembuat mujizat, tapi juru selamat. That's our main problem. Itu masalah utama kita. Dan Yesus tidak akan mempermainkanmu dengan lelucon yang buruk dan memberikan apa yang kau pikir paling kau inginkan. No. Yesus akan memberikan yang paling dalam. Engkau butuh pengampunan dosa. Engkau butuh Yesus. Dan Yesus memberikan itu. Jikalau engkau menerimanya, jikalau engkau menyadari kebutuhanmu yang terdalam, jikalau engkau menginginkan pengampunan dan menginginkan Yesus, masalahmu yang lain di sekitarmu itu bisa terselesaikan, bisa tidak. Tapi responsmu kepada semua masalah itu pasti akan menjadi berbeda. Masalahmu mungkin selesai, mungkin tidak. Orang yang jahat kepadamu mungkin pergi, mungkin tidak. Relasimu mungkin membaik, mungkin juga tidak. Tapi hatimu pasti berubah. Dan hidupmu akan berubah. Ketika engkau menerima pengampunan dan menerima Yesus. Bagi saudara yang belum percaya kepada Yesus Kristus, maukah engkau membawa kebutuhanmu yang terdalam? Engkau butuh pengampunan. Engkau butuh juru selamat. Maukah engkau bawa itu kepada Yesus? Bagi saudara yang percaya kepada Yesus, bulan ini kita akan merayakan Natal. Apa yang kau nantikan dari Tuhan? Apa yang kau harapkan dari Tuhan? Biarlah kerinduanmu yang terdalam adalah mengalami Tuhan lagi. Mengalami kasih-Nya. Mengerti pengorbanannya. Merasakan pengampunannya. Dan kasih-Nya memenuhimu sekali lagi. Ada 2 reflection questions. Untuk boleh kita renungkan bersama. Tolong ditampilkan. Yang pertama, saudara. Mari ambil waktu untuk teduh. Mari pikirkan ulang. Apa masalah terbesarmu? Apa keinginan hatimu yang terdalam? Minta Tuhan membuka hatimu lebih dalam. Hanya Dia yang bisa lakukan itu. Hanya Dia yang bisa bongkar hati kita dan tunjukkan kepada kita masalah kita yang paling dalam adalah dosa. Kebutuhan kita yang paling dalam adalah Yesus. Berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan buka hati kita. Pikirkan ulang apa kerinduan kita yang paling dalam. Dan yang kedua, saudara, menjelang Natal ini, mari berdoa untuk perubahan hatimu. Berdoalah agar
engkau mengalami lagi kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Berdoalah agar Tuhan mengubah hatimu lagi. Berdoalah agar Tuhan membuang segala berhala di dalam hatimu lagi. Berdoalah agar hatimu dipuaskan hanya oleh Tuhan lagi. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang kami baca dan renungkan. Hamba-Mu terbatas menyampaikannya. Biarlah Roh Kudus yang terus bicara, menerjemahkan firman ini, mengingatkan kami, dan mengubahkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Engkau datang ke dalam dunia menjadi juru selamat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.